بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي ثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي ثانية سبعا ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخير أيام التشريق. طيب, saya artikan. Salatul Idain, salat Id, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Dan ini merupakan pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya salatul Id itu hukumnya sunnah muakkadah, datang seorang badui kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, idza salaitul maktubah khamsatul maktubah wa halaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah." Ya Rasulullah, kalau seandainya aku salat 5 waktu yang diwajibkan, yang kemudian aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilan, kalau seandainya salatul Id atau selain daripada salat 5 waktu itu wajib, maka siapa yang meninggalkan wajib dia akan berdosa. Dan tidak boleh bagi Nabi SAW mengakhirkan penjelasan. Tidak hanya salat 5 waktu yang wajib saja bagimu, tetapi juga keharusan dan kewajiban bagimu untuk salatul Id. Tetapi Nabi SAW diam dalam masalah ini, sehingga menunjukkan kepada kita yang wajib dari salat itu hanya 5 salat saja, 5 waktu salat. Selain daripada itu hukumnya tidak wajib. Ini diantara dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama dan diantaranya Syafi'iyah yang mengatakan salatul Id itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai jatuh kepada kewajiban. 6. Adapun ulama yang mewajibkan salatul Id, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di mana Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita haid dan memerintahkan wanita-wanita yang dipingit di rumahnya yang mereka tidak pernah keluar rumah untuk menghadiri salatul Id. Nah, kalau seandainya itu bukan perkara yang wajib, bukan sebuah keharusan, maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan kaum wanita yang haid sekalipun keluar dari rumah mereka. Justru Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar untuk menghadiri salatul Id. Kalaupun dia tidak salat Id, setidaknya dia hadir ketika khatib berkhutbah dan berkumpul dengannya muslimin. Bisa difahami ya? Al-muhim, inilah perkara yang dikhilafkan atau diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum salatul Id. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan salatul Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Iya. Disebutkan oleh syarih di sini, wa tusyra jama'atun walil munfarid
wa musafirin wa 'abdin wa hurrin wa khuntha wa imra'atun la jamilata wa dhata hay'ah wa amal ajuz fatuhdar al-'id fi thiyabi baitiha fala tatayyib. Waktu salatul 'id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha wa hiya ay as-salatul 'id. Dan salat Id itu disyariatkan dalam berjamaah. Bagi munfarid, orang yang bersendirian, ataukah dia orang musafir, ataukah orang yang dia itu budak, ataukah orang yang merdeka, ataukah dia itu khuntha. Khuntha apa? Orang yang punya dua jenis kelamin. Dan juga perempuan diwajibkan bagi mereka untuk salatul Id, yaitu perempuan yang tidak memiliki kecantikan, ya, wadhati hay'ah, yang memiliki hay'ah yang cantik. Adapun orang tua, maka cukup dia menghadiri salat Id pakaian yang dipakai di rumahnya tanpa dia memakai pakaian. Iya. Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu antum mengetahui ketika antum datang di salatul Id dalam keadaan salat telah ditegakkan dan khatib sedang berkhutbah, apa yang antum harus lakukan? Kalau seandainya di hari Jumat antum datang salatul Jum'ah dan imam sudah berada di tasyahud yang akhir, maka apa yang antum harus lakukan? Antum mengikuti imam, salat dengan imam, tetapi antum salatnya apa? Zuhur. Karena disyaratkan salatul Jum'ah itu harus bermakmum dengan imam dan tidak ada rakaat yang tinggal bersama imam. Faham? Jadi ketika telah terluput dari antum satu rakaat bersama imam di hari Jumat, atau imam sudah berada di tasyahud yang akhir, antum terlambat atau antum ke toilet misalkan tadi, maka antum harus niatkan salat duhur, tidak salat Jumu'ah. Karena syarat Jumu'ah harus 2 rakaat ikut bersama imam. Mafhum? Nah, berbeda dengan salatul Id. Ketika antum terlambat, ya, menghadiri salatul Id dan imam sedang berkhutbah, atau antum mendapatkan 1 rakaat bersama imam di salatul Id, maka tetap salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Enggak ada salat duhur. Apa salat duhur pagi-pagi? Faham ya? Jadi tetap dia salatnya Id 2 rakaat kalau dia masbuk. Maka disebut di sini lil munfarid. Munfarid. Tidak ada orang satupun di muka bumi di tempat antum tinggal, antum sendiri di situ. Maka antum tetap salat Id di rumah antum. Ya, beda dengan Jumat. Kalau Jumat ketika tidak ada ahli Jumat, maka sudah tidak ada keharusan bagi dia salat Jumat, dia salat zuhur. Tapi kalau salatul Id walaupun antum sendiri tetap salat Id. Paham? Jelas ya? Taib. Wahya rak'atan. Wahya kembali ke mana? Salatul Id. Salatul Id itu 2 rakaat. Wa yukabbiru fil ula. Bertakbir di rakaat yang pertama sab'an. 7 kali selain dari takbiratul ihram. Jadi berapa kali dengan takbiratul ihram? 8 kali. Allahu Akbar. Apa yang antum baca? Antum baca doa iftitah. Paham? Baca doa iftitah. Kemudian Allahu Akbar. Berapa kali? Setelah iftitah berapa kali? 1. Allahu Akbar. Berapa? Allahu Akbar. Berapa? Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Kemudian baca Al-Fatihah. Ya, jadi total takbir pada salatul Id di rakaat yang pertama 8 kali. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang ke-7 merupakan takbir salatul Id. Dan tidak ada bacaan yang khusus di antara takbir pertama dengan takbir yang kedua dan takbir yang ketiga sampai takbir yang ke-7. Tetapi hanya disyariatkan membaca doa iftitah setelah mengucapkan takbiratul ihram. Faham? Wa yukabbiru fil ula, dan ditakbir pada rakaat yang pertama sab'an, 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram.
Wa fi thaniyah, pada rakaat yang kedua, khamsan siwa takbiratil qiyam. Jadi ketika antum sujud, antum bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Iya. Nah, setelah antum mengucapkan takbirul intiqal, berpindahnya dari sujud ke berdiri, baru setelahnya ditakbir dengan berapa takbir? 5 kali takbir. Berarti dengan takbir intiqal ada berapa? Ada 6 takbir. Mafhum? Setelahnya membaca Al-Fatihah. Disebutkan di sini, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Taib, salatul Id itu dilakukan di antara waktu terbitnya matahari sampai zawalnya matahari. Waktu Id itu dilakukan dari terbitnya matahari. Jam berapa terbit matahari? Ya, ketika matahari sudah 1 tombak. Itu waktu salatul Id sampai zawal. Kalau misalkan pemerintah rahimani wa rahimakumullah tidak mengumumkan masuknya Id besok hari, tiba-tiba jam 8 pagi pemerintah mengumumkan bahwasannya ternyata hilal terlihat kemarin. Berarti hari ini kita hari raya. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, berkumpulnya manusia untuk melakukan salatul Id di jam di mana telah ditentukan salatul Id pada waktu itu. Karena apa? Karena waktu salatul Id dari terbitnya matahari sampai ke waktu zawal. Dan jam 8 pagi ini masih tersisa waktu salatul Id sampai apa? Matahari ada di atas kepala kita. Tapi kalau seandainya misalkan ya diumumkan hari raya setelah zawal, maka salatul Id diakhirkan sampai keesokan harinya. Mafhum? Taib. Kasus pertama. Kasus yang kedua, misalnya seseorang ketiduran, bangun tidur sudah jam 9. Iya, orang sudah pulang dari Jumat, dari Id. Ya, sudah sedang makan lontong, bahkan sudah selesai makan lontong, dia baru bangun tidur. Maka apa yang harus dilakukan? Dia salatul Id. Karena tadi kita menyebutkan ucapan Al-Imam Abi Suja atau syarah dari kitab Matan Abi Suja, wa tusyra jama'atun wa limunfarid. Salat Id itu disyariatkan bagi orang yang salat berjamaah dan salat bersendirian. Faham? Ya, antum salat sendiri di rumah antum ketika antum tidak mendapatkan lagi orang berada di musalla. Ini zahir daripada mazhab Syafi'iyah. Faham? Namun kalau seandainya antum tertidur sampai waktu zawal, maka diqadha keesokan harinya salat Id tersebut. Paham? Naam. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, yuhram bihima biniyatil Idul Fitri awil adha wa yati bidu'ail iftitah. Ya, dan dia takbiratul ihram dengan niat salatul Idul Fitri dan niat untuk salatul Idul Adha. Dan dia mendatangi doa dengan doa al-iftitah. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Kemudian dia bertakbir berapa kali takbir? Di rakaat yang pertama berapa kali takbir setelah takbiratul ihram? 7 kali takbir. Iya. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, wa yukabbir fi rakaatil ula 7. Dan dia bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Thumma yata'awudz, kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthihi wa yaqra al-Fatihah. Perhatikan baik-baik. Dan kemudian dia membaca Al-Fatihah. Kenapa di sini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam mazhab Syafi'iyah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi tidak perlu dia menyebutkan wa yaqra bismillah, enggak perlu. Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'iyah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Mafhum? Bagian dari Al-Fatihah. Iya. Dan juga dari kalangan sebagian Syafi'iyah
yang mereka tidak mau sholat orang yang tidak membaca bismillah, bahkan mereka kesan mengulangi sholat mereka. Ini kita harus mendudukan masalah pada tempatnya. Kenapa mereka tidak mau sholat di belakang orang yang tidak membaca bismillah? Karena dalam mazhab Syafi'iyah menganggap bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka tidak membaca bismillah dalam Al-Fatihahnya, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Ketika tidak sempurna dia membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah mengatakan apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mafhum? Ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa dia membaca bismillah, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah? Dia belum baca Al-Fatihah. Karena ada di antara ayat Al-Fatihah yang tidak dibaca. Mafhum ya? Nah, inilah mungkin yang menjadi permasalahan yang harus kita luruskan. Di tengah saudara-saudara kita muslimin yang mereka menganut mazhab Syafi'iyah. Iya, orang yang mereka memulai salatnya alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai bismillahirrahmanirrahim, bukan tidak membaca Al-Fatihah. Mereka sama seperti Anda membaca bismillah, maksud saya sama seperti antum membaca bismillah, cuma yang satunya dijaharkan, yang satunya disirkan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Bukan tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah itu tetap dibaca, tetapi satu disirkan, satu dijaharkan. Nah, ini yang antum harus pahami. Ya, jangan kita hanya sekedar misalnya membuli, bukan hanya sekedar menghina. Orang nggak baca bismillah hanya semayang likut. Kenapa? Mereka tidak mau sholat karena mereka berkeyakinan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca bismillah dalam sholatnya, dia tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna tidak sah sholatnya. Mafhum? Nah, ini harus kita luruskan, bukan tidak membaca bismillah, tetapi apa? Bismillahnya dibaca namun secara sir. Jelas? Karena demikian yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari penjelasan yang kita sampaikan itu menjadi tambahan ilmu bagi saudara-saudara kita muslimin ketika mereka mungkin mendengar nyan urang yang hana baca bismillah lam tembayang hana sah tembayang. Ya, nah ketika kita menyampaikan ilmu ini loh maksudnya, oh ternyata awalnya baca sih bismillah cuman hana dipekre, bacanya secara sir tidak secara jahar, sehingga menambah ilmu buat mereka. Ya, dan juga akan menjadi ilmu buat mereka dari tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita ingin mengobati sesuatu, apa sumber masalahnya di sini. Disitulah kita fokus. Ya, jadi jangan hanya sekedar membuli orang yang kamu sholat di belakang imam yang tidak baca bismillah. Ini loh ternyata masalahnya. Apa masalahnya? Karena mereka berkeyakinan bismillah dari surat Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca bismillah dalam sholatnya maka tidak sempurna Al-Fatihahnya. Siapa yang tidak sempurna Al-Fatihahnya tidak sah sholatnya. Mafhum di sini? Jelas masalahnya ya ikhwah? Jadi kesimpulannya apa? Kita bukan tidak membaca bismillah, tapi bismillahnya dibaca namun dalam keadaan sir. Mafhum? Karena hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar yastaftihuna salati bilhamdillahi rabbil alamin walam asma minhum yaqra fi awal wala fi akhir. Dulu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar salat di belakang Nabi dulu aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak memulai bacaan mereka dalam salat kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Aku tidak mendengar mereka membaca bismillah tidak di awal tidak di akhir. Tidak di awal membaca Al-Fatihah, juga tidak di akhir ketika membaca ayat pendek. Namun disebutkan dalam riwayat hadis yang lainnya mereka membaca bismillah tapi bacanya secara sir, tidak dijaharkan. Mafhum ya? Dan tidak ada masalah bagi imam ketika dia salat di masjid-masjid umum untuk dia menjaharkan bismillah terkadang. Ya, untuk agar tidak terjadi fitnah di kalangan muslimin dan sebagai bentuk pembelajaran bahwasanya ternyata orang yang mensirkan bismillah juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Mafhum di sini? Taib. Thumma yaqra ba'da suratul Qaf.
dia baca dalam rakaat yang pertama suratul Qaf ya secara jahar. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dia membaca surat Iqtarabat ya secara jahar. Taib. Bisa difahami salatul Id kaifiyahnya? Ya. Wa yakhtubu ba'daha, kemudian khutbah setelah salatul Id khutbatain. Dengan berapa khutbah? 2 khutbah. Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam kembali kepada keumuman dalil, yaitu dalil salatul Id, salatul Idul Adha, di mana Nabi SAW duduk di antara 2 khutbah. Begitu juga pada salatul Id. Namun dari kalangan ulama yang lain mereka mengatakan salatul Id itu cuma 1 khutbah. Tidak ada fasal di antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua duduk. Karena tidak teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-muhim ini perkara khilaf. Kalau memang sebuah keharusan di sebuah masjid harus ditegakkan 2 khutbah dibarengi dengan duduk di antara kedua khutbah, maka dia duduk, tidak ada masalah. Tidak dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Wa yukabbir fil ula tis'an, dan ditakbir pada rakaat yang pertama, bukan rakaat pertama, pada khutbah yang pertama berapa kali takbir? 9. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Amin. Dia bertakbir berapa kali? 9 kali takbir. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya di dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasannya khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan hamdalah. Ya, apakah itu khutbah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataukah khutbah di hari Jumat? Dimulai dengan apa? Alhamdulillah, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Namun dalam mazhab Syafi'iyah ketika khutbah pertama itu ditakbir dengan 9 kali takbir, dan pada khutbah yang kedua bertakbir dengan 7 kali takbir. Paham di sini? Ini salatnya. Jelas? Saya ulangi kembali. Berapa kali takbir, berapa khutbah pada hari Idul Adha dalam mazhab Syafi'iyah, dalam Idul Fitri? Berapa kali khutbah? 2 kali khutbah. Maksudnya dibarengi di antara 2 khutbah itu duduk. Pada khutbah yang pertama dia memulai khutbahnya dengan takbir 9 kali. Pada khutbah yang kedua dia mulai takbirnya berapa kali? 7 kali takbir. Ya, ketika khutbah. Sudah sholat, sudah selesai tadi kan? Rakaat yang pertama kita bertakbir 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Pada rakaat yang kedua kita bertakbir 5 kali selain takbiratul intiqal. Nah sekarang kita bahas masalah khutbah. Khutbah itu 2 kali, 2 khutbah disertai dengan duduk. Di khutbah yang pertama dia bertakbir 9 kali. Pada khutbah yang kedua dia bertakbir berapa kali? 7 kali. Bisa difahami ya? Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil Id ila ayyadkhulal imam fis salah. Dan dimulai takbir dari tenggelamnya matahari di malam hari raya sampai ketika imam itu datang berkhutbah di hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kapan dimulai? Ketika tenggelam matahari di malam hari raya. Ya, dan berakhir sampai kapan? Sampai datangnya imam untuk berkhutbah, stop takbir. Dan ini ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
di mana Ummu Atiyah berkata yukabbirna bitakbirihim. Kaum wanita pada waktu itu bertakbir sebagaimana takbirnya kaum laki-laki ketika mereka hendak berangkat salat sampai datangnya khatib berkhutbah. Jadi dalil yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penyebutan secara sarahah bahwasanya takbir itu dimulai ketika seseorang berangkat menuju ke musalla sampai datangnya imam. Namun ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang kemudian mereka mengatakan takbir itu dimulai dari tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Bisa difahami? Dan siapa yang bertakbir di malam hari Idul Fitri tidak ada masalah. Ternukilkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil adha, adapun pada salat adha, Idul Adha maksudnya, khalfa salawatil mafruḍat min subhi yaumil arafah ilal asri min akhir yaumi tasyrik. Adapun pada hari raya Idul Adha waktu takbirnya itu lebih panjang. Dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, satu hari sebelum hari raya. Dia bertakbir semenjak selesai sholat subuh, selesai sholat duhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, isya dan subuh lagi sampai akhir dari hari tasyrik. Berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berapa hari kita bertakbir di hari Idul Adha? 5 hari. Pada hari Idul Adha kita bertakbir 5 kali takbir. Yang dibagi menjadi 2, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan selesai salawatul khams. Dilakukan selesai kita salat, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dimulai kapan? Dari semenjak salat subuh sampai akhir dari hari tasyrik pada waktu salat asar. Ini namanya takbir muqayyad yang dikaitkan dengan salatul khams. Adapun takbir mutlak, kapanpun kita pergi ke pasar, kita pergi ke masjid, kita di rumah, kita sedang duduk-duduk, sedang berkendaraan, sedang naik mobil, di mana saja kita bertakbir pada dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Bisa difahami ya? Allah taala alam bissawab. Adapun sighah takbir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, silakan seseorang bertakbir dengan takbir apa saja. Ya, mau 3 kali, mau 2 kali, mau 4 kali silakan. Karena itu adalah perkara yang bebas. Allahu akbar, Allahu akbar, la walillaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Berapa kali? 2 kali. Bisa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 3. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dimulai dengan 4 kali. Jadi boleh dengan 3 kali, boleh 2 kali, boleh dengan 4 kali. Tidak ada pendalil yang khusus berapa kali dia bertakbir. Karena teriwayatkan beraneka ragam jumlah takbir yang dilafatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Ingat hari raya enggak jadinya? Hah? Ingat hari raya, dengar takbir? Enggak ya? Bukan ingat hari raya, ingat pulang kampung ya. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan. Antum murajaah, insyaallah besok kita murajaah. Baik, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.